Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor Ini ada kiriman dari salah satu kawan di Surabaya. Namanya sebling atau seblak keling ya. Ini tuh baru nyobain yang satu nih. Ini enak banget. Pedes ya. Bisa buat cemilan kayak gitulah. Dan mungkin bagi kawan-kawan misal ada yang minat penasaran gitu ya. Seperti apa? Nanti cek di deskripsi video aja kali ya. Kayak gitu, nih besok-besok ini baru nyobain yang ini nih, yang cemilannya. Nanti insya Allah besok-besok cobain yang itu tuh, yang kayaknya direbus atau apa gitu. Sama yang hitam ini penasaran juga gitu. Nanti pokoknya cek aja di deskripsi video misal yang penasaran. Ya, balik lagi ke cerita. Pokoknya terima kasih buat Mas Agus Nurdin ya di Surabaya yang udah kirim produknya ke kita. Ini kayak sebagai bentuk kita bantu kawan-kawan UMKM ya, yang mau endorse, mau promo kayak gitu di Lapak Horor itu gratis semuanya. Cuman kirim produknya aja, ya kita cobain, memang itu enak, ya kita akan kasih tahu kawan-kawan di rumah kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke cerita ke 259. Salah satu cerita yang dikirim dari temennya temen gitu. Jadi gue punya temen SMP. Nah, temen gue itu punya temen lagi, atau saudaranya lebih tepatnya. Itu namanya Mas Wahyu. Mas Wahyu itu sekarang usianya udah kisaran 50 tahun. Dan kejadiannya itu terjadi waktu Mas Wahyu itu masih kecil. Nah, di kampungnya Mas Wahyu itu, dulu pas kecil, ada seorang perempuan itu yang sempat bikin heboh waktu itu, berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Jadi sebut saja namanya Marti lah begitu. Ini nama samaran ya. Namanya Marti, seorang perempuan yang waktu itu pas Mas Wahyu kecil itu usianya udah lumayan sepuh. Udah menginjak usia 60 tahunan. Nah, jadi ceritanya tuh begini. Di usia segitu, oh enggak, kita cerita siapa dulu si Marti itu ya. Marti itu adalah seorang istri dari orang kaya di kampung itu. Dia dulunya waktu muda adalah seorang biduan gitu, atau ya orang yang terkenal karena cantiknya, karena kemampuannya bernyanyi dan daya pikatnya di atas panggung. Akhirnya dengan semua kelebihan itu, Marti itu dinikahi sama salah satu orang kaya di desa itu. Dan ya semenjak menikah itu, Marti itu jadi nyonya besar lah, katakanlah seperti itu. Hidupnya bergelimpangan harta, hidupnya tuh mewah gitu ya. Maksudnya di kalangan orang kampung di situ itu termasuk orang yang mewah, atau ya sekelas priayi kayak gitulah. Tapi sebenarnya banyak isu yang muncul. Ini sorry agak gerah ya. Banyak isu yang muncul mengenai Marti itu. Isu-isu negatif. Katanya Marti itu punya banyak susuk. Itulah yang bikin Marti itu jadi kelihatan sangat menarik, jadi kelihatan cantik, kelihatan berwibawa kayak gitu. Itu sebenarnya katanya itu karena susu. Dan itu terjawab. Tuduhan itu terjawab setelah bertahun-tahun kemudian. Setelah Marti tua, usia 60 tahunan, mulai sakit-sakitan dia. Dan saat sakit-sakitan itu kondisinya cukup mengenaskan karena waktu itu suaminya udah meninggal
anak-anaknya udah entah pada misah pergi kemana. Marty itu di rumah tinggal sendirian cuman sama seorang pembantu begitu. Pembantu yang udah berpuluh-puluh tahun juga itu ikut di keluarganya Marty itu. Setiap hari ya kayak gitu karena udah sakit-sakitan, udah tua. Itu yang rawat cuman pembantu itu doang. Anak-anaknya udah nggak tahu entah pergi kemana, jarang pulang gitu. Kalaupun pulang tuh kayak cuman setahun sekali kayak gitu, misal lebaran atau apa, cuman kayak gitu doang. Nah, waktu itu lagi sakit-sakitan itu, itulah mulai muncul spekulasi dari warga sekitar ya. Itu tuh sakit udah cukup lama ya, udah sekitar 2 atau 3 tahun. Kondisinya makin hari makin lemah, makin kurus. Marty yang dulu meskipun udah tua masih kelihatan seger, kayak istri, kayak nyonya-nyonya besar kayak gitu loh. Masih kelihatan seger, masih glowing kayak gitu. Tapi semenjak dia sakit itu selama kurang lebih 2-3 tahun, kondisi Marty itu udah sangat berubah. Jadi kurus kering. Tapi masih ada sisa-sisa kecantikan di wajah dia. Spekulasi dari penduduk pun muncul. Ini harusnya nih, jangan-jangan nih harusnya si Nyai Marty ini udah meninggal nih. Tapi karena ada susuknya, makanya tuh dibikin susah tuh kayak gitu. Disiksa katanya seperti itu. Biasalah warga kan suka kadang jadi sesuatu yang paling pinter gitu ya. Tapi it's okay, itu wajar karena banyak gitu ya yang seperti itu gitu. Nah, di momen-momen sakitnya itu, Marty itu, nyebutnya jangan nama doang kali ya. Nyai Marty itu, karena udah sepuh ya, gue nyebutnya Nyai. Nyai Marty itu sering teriak-teriak kayak gitu. Kadang suka nyerocos gitu. Siapapun yang nengokin ke situ, siapa war-war gitu, makasih udah nengokin, tolongin dong. Tolong apa Nyai Marty? Katanya, tolong ini ambilin susuku katanya kayak gitu. Tolong lepasin semuanya siapa yang bisa. Ya namanya warga ya nggak ngerti apa-apa dimintain seperti itu juga bingung kan. Ini kenapa gitu dan gimana cara ngelepasnya nggak tahu dan itu akhirnya pun menyebar kan. Nah setelah menyebar kayak gitu mulai tuh ada beberapa orang berdatangan, orang-orang pinter gitu, para tukang susuk yang memang keahlian mereka itu bisa lah kayak gitu, katanya bisa ngelepas, bisa masang juga. Sementara yang masangin susuknya Nyai Marty waktu itu udah entah kemana, Nyai Marty juga nggak tahu, hilang lah. Dan ada yang bilang katanya kalau susuk itu yang lepas ya harus yang masang, katanya seperti itu ya. Nah akhirnya tuh beberapa orang pun nyoba datang ke situ, nyoba ngelepasin secara gaib gitu ya. Itu coba dilepasin dan saat proses pelepasan itu ya warga pun ngelihat, menyaksikan. Katanya saat dilepas yang di kaki, Nyai Marty pun teriak-teriak kesakitan. Aduh, aduh kayak gitu. Dia kesakitan saat ada yang di dada juga ditarik katanya seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang terjadi. Nggak ada yang nyala, nggak ada yang keluar dari situ. Cuman saat ditarik begini, Nyai Marty itu teriak-teriak. Aduh sakit, sakit, sakit. Intinya kayak gitu ya. Dan iya, banyak orang coba narik susuknya itu. Banyak yang bilang katanya udah berhasil. Tapi nyatanya susuk itu tuh katanya Marty tuh masih ada. Entah saking banyaknya atau memang nggak bisa diambil gitu. Ini nggak tahu karena dari orang-orang pintar itu katanya bilangnya udah katanya. Ini udah bersih Nyai, udah diambilin semua. Ya Nyai Marty cuman bilang enggak ini masih banyak katanya. Belum diambil semua, ini masih banyak. Ini saya yang di sini. Sama yang di belakang kepala, sama ada yang nggak tahu lah di bagian tubuh yang lain itu masih banyak mas. Tolong diambilin semua gitu. Saya udah nggak tahan kayak gini. Kalau kayak gini terus, kapan saya matinya? Kata Nyai Marty itu seperti itu. Ya silih berganti orang datang, orang pinter dari berbagai daerah gitu. Karena Nyai Marty juga meskipun udah tua seperti itu, tapi simpanan hartanya kan masih banyak gitu. Jadi masih bisa lah buat ngebayar orang-orang yang memang punya keahlian seperti itu. Tapi hasilnya itu nihil. Seperti itu terus. Seiring berjalannya waktu,
Nyai Marti pun kondisinya makin drop ya. Tapi masih tetap bisa berjalan. Cuman itu tadi, badannya tuh makin kurus, makin kering. Meskipun katanya mukanya tuh masih kelihatan cantik kayak gitu. Kulitnya tuh putih. Dan sampai akhirnya tuh begini loh. Di tahun-tahun itu, di lagi parah-parahnya begitu. Itu Nyai Marti tuh suka kepergok sama warga. Itu lagi duduk di belakang rumah. Duduk sendirian di sana. Dan nanti kalau ada warga yang lewat dipanggil. Ton, katanya. Oh, iya Nyai, kenapa? Katanya. Tulung, lepasin ini susuk saya. Tulung, susuk aku dicopot. Katanya kayak gitu. Tolong lepasin susuk saya. Pasti kayak gitu. Kalau ketemu orang yang diomongin tuh kayak gitu. Udah tampangnya tuh begini ya. Penampakannya ya, orang tua, kurus, kering, tapi kulitnya tuh putih. Rambutnya itu masih hitam. Dan dia itu suka pakai kayak daster kayak gitu. Daster model lama ya, kayak model-model ya, none Belanda kayak gitulah. Pokoknya daster lama. Katanya seperti itu, tuh suka duduk di belakang rumah. Enggak siang, enggak sore, enggak malam. Itu katanya kayak gitu. Ada yang duduk belakang rumah, kebetulan di belakang rumahnya Nyai Marti itu ada jalan, kayak jalan pintas lah, yang biasa dilalui warga. Malam-malam warga lewat situ. Mas, kesini katanya. Wah, si Nyai Marti tuh. Iya Nyai, kenapa? Ki tulung, susuk aku dicopot katanya. Tulung, susukku tuh dilepasin katanya. Pokoknya setiap ketemu orang itu kayak gitu. Bahkan duduk di depan rumah pun seperti itu. Tolong gitu. Ketemu siapapun pasti minta tolong. Dan sampai akhirnya tuh begini. Nyai Marti tuh saking apanya ya, saking depresinya, pengen banget ini tuh apa yang ada di badan dia itu dilepasin semua. Dia itu sampai kalau malam-malam itu jalan-jalan di kampung. Kalau udah malam jam 10 lewat, waktu itu zaman dulu jam 10 lewat, belum ada listrik, itu kan gelap banget. Nah, Nyai Marti tuh bawa senter, tuh jalan-jalan sendirian gitu. Udah dilarang sama pembantunya waktu itu, Nyai jangan malam-malam. Udah nggak apa-apa katanya seperti itu. Dia jalan sendirian gitu kan. Kalau ada orang ngeronda gitu, didatengin, mas. Wah, astagfirullahaladzim, Nyai kenapa Nyai? Ki tulung, susuk aku dicopot nah katanya. Siapa sih bisa? Ini tolong susukku dilepasin. Siapa yang bisa di sini? Wah, nggak ada yang bisa Nyai. Kita nggak tahu masalah begituan. Wah, kalian payah katanya kayak gitu. Malah diomel-omelin. Dan itu nggak cukup kayak gitu. Nyampe ngetokin rumah warga. Tolong katanya. Warga yang diketokin sama kayak gitu kan panik kan. Wah, Nyai Marti kenapa nih? Dibukain, ya kenapa Nyai katanya, ini tulung katanya, kayak gitu. Sama lah seperti itu. Dia terus muter-muter gitu sampai akhirnya pada satu ketika saat Nyai Marti itu kondisinya udah makin parah, udah nggak bisa jalan sama sekali. Nah, itu pun intensitas dia keliling atau dia duduk-duduk di depan rumah itu kan juga berkurang. Dia udah lebih banyak tiduran di tempat tidurnya, masih diurusi sama pembantu rumah tangganya, asistennya itu, masih diurusin, diladenin semuanya, baju digantiin, bener-bener baik banget lah orang itu tuh. Dan sampai akhirnya ada satu orang ibu-ibu yang datang ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembantunya yang ngejawab gitu. Oh iya. Kenapa Bu? Ada perlu apa? Ini saya ngedengar berita dan saya diminta sama bapak ini katanya. Itu salah satu tetangganya. Itu buat nengokin Nyai Marti. Katanya Nyai Marti itu ada masalah dengan badan dia, ada masalah dengan susuk katanya. Saya mau coba. Oh iya silakan Bu, nah, silakan. Enggak, waktu itu enggak langsung disuruh masuk. Jadi si pembantunya itu minta izin dulu sama Nyai Marti. Nyai, ini ada orang katanya mau nyobain ngelepasin susuknya Nyai katanya.
Oh ya udah nggak apa-apa, suruh masuk ke sini. Akhirnya dipanggil lagi tuh kan, yang ibu-ibu tadi. Masuklah ke sini, masuklah ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Ini dijelasin lagi. Nyai, maksud kedatangan saya ke sini tuh, saya dengar dari bapak ini katanya Nyai pengen ngelepas susuknya gitu. Oh iya, silakan. Saya udah nanya ke orang-orang tapi jarang yang bisa gitu. Katanya dicabut udah bersih, tapi enggak, ini belum bersih, masih ada. Saya tuh bisa ngerasain, kata Nyai Marti tuh kayak gitu. Udah akhirnya kan dicoba sama si ibu itu. Ibu itu kayak berdoa-doa. Gimana ya, proses detailnya gue juga nggak diceritain, nggak digambarin juga, intinya kayak gitu, proses pelepasan susuk ya secara gaib gitu ya, kayak ditarik det gitu, ada ketemu satu, kayak ada jarum kecil gitu, tapi gue nggak usah nyebutin detail bentuknya seperti apa. Set, ada lagi kayak bentuk rambut gitu warna kuning kayak gitu, ada di bagian kaki lagi. Dan si ibu itu bilang, Nyai, ini beberapa udah lepas katanya. Iya, terima kasih, saya juga ngerasain ini udah agak enteng nih di beberapa bagian katanya. Iya, tapi Nyai, ada 2 susuk yang jujur aja saya nggak bisa ngelepasnya Nyai. Oh iya, itu yang di sini sama di sini ya katanya. Iya Nyai, itu saya nggak bisa ngelepasin. Mungkin butuh waktu ya, saya minta beberapa hari lah. Insya Allah saya datang lagi ke sini. Gitu. Oh iya nggak apa-apa, ya udah. Tapi dicoba aja ya Bu. Tolong banget, saya tuh pengen lepas dari ini semua biar saya tuh bisa meninggal dengan tenang. Katanya seperti itu. Ya udah ngedenger kayak apa yang diucapin sama Nyai Marti. Seperti itu, ibu itu tuh kayak merasa iba ya. Ini kasihan juga ya Nyai Marti ini. Iya deh Bu, insya Allah saya datang lagi beberapa hari lagi. Dan mengenai susuk itu, dulu yang masang siapa Nyai? Oh ini udah dulu banget, ini adalah susuk pertama yang saya pasang. Udah berpuluh-puluh tahun lalu lah. Udah lama banget. Dan kemungkinan yang masang ini orangnya udah nggak ada. Oh gitu ya Nyai, pantes ya. Ini paling susah diambil. Tapi bisa kan Bu? Diusahakan bisa kan Bu? Tolonglah, katanya Marti itu seperti itu. Iya Bu, saya coba. Nanti saya coba buat ngambil itu. Tapi kasih waktu saya beberapa hari. Insya Allah nanti saya kesini lagi Nyai. Oh iya silakan, terima kasih. Nah waktu itu Nyai Marti tuh udah kayak nyiapin gitu ya, amplop kayak gitu. Yang isinya tuh ya uang lah intinya seperti itu. Mau dikasih Ibu, ini buat Ibu. Oh Nyai, enggak usah, kedatangan saya ke sini tuh bukan itu katanya. Karena saya cuma ngedengernya Marti itu seperti ini. Itu nanti aja lah, kalau udah selesai semuanya katanya. Oh begitu ya. Oh ya udah, terima kasih ya. Nanti kesini lagi saya tungguin, katanya Marti itu seperti itu. Udah ibu-ibu itu pulang. Dan setelah diambil ya beberapa itu, kondisinya Marti itu makin membaik. Beberapa hari kemudian, yang tadinya Nyai Marti kan udah berbaring doang, itu tiba-tiba kayak bisa bangun sendiri, udah bisa jalan-jalan lagi, udah duduk di depan rumah. Tapi kali ini duduknya itu udah nggak manggil-manggil orang buat ngelepasin susuknya. Dia cuma duduk depan rumah, masih sering dengan pakai daster warna putihnya itu, atau daster sebenarnya nggak cuma putih sih, ganti-ganti lah, tapi lebih senang pakai baju terusan kayak gitu. Itu duduk depan rumah kayak gitu, cuman ngelihat yang mondar-mandir gitu aja, ditungguin gitu selama beberapa hari. Berita itu sebenarnya udah nyebar ya. Wah, itu kemarin ibu yang datang ke rumahnya Nyai Marti itu udah berhasil ngelepasin susuknya katanya. Itu Nyai Marti udah kelihatan sehat. Iya, tapi masih ada yang belum kan, kata warga ya, yang tahu seperti itu tetap. Beberapa hari kemudian, sekitar 3 atau 4 hari kemudian, sore hari, tiba-tiba datang lagi si ibu tadi. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam. Wah Nyai udah baikan, udah bisa duduk di sini. Alhamdulillah saya udah baikan. Iya saya udah nggak sabar nih nungguin ibu buat datang buat ngelepasin ini sisa susuknya, katanya seperti itu.
Iya baik Nyai, tapi saya usahakan buat ngelepas yang 2 susuk ini, tapi saya nggak mau sendirian. Saya butuh warga buat menyaksikan ini. Saya butuh saksi, katanya seperti itu. Oh iya, ndak apa-apa. Minta akhirnya si siapa yang asisten rumah tangganya itu diminta, yuk tolong dong panggilin siapa gitu yang ada di sini. Nah akhirnya aku ada beberapa, termasuk itu ya bapak yang merekomendasikan itu pun datang ke situ, menyaksikan. Ada 4-5 orang di sana. Itu dijelasin di depan warga, sama di depannya Nyai Marti juga. Nyai, ini mohon maaf sebelumnya, susuk yang terakhir ini tuh sangat susah buat dilepas dan resikonya itu sangat besar. Ya, kalaupun itu bisa terlepas, kemungkinan kalau bahasa saya itu sebagian dari Nyai Marti itu bakal ikut hilang juga, bakal lepas juga katanya. Lah Nyai Marti ngedenger seperti itu meskipun nggak diucapkan secara langsung, tapi Nyai Marti itu udah tahu. Iya Bu, enggak apa-apa, saya sudah siap dengan resikonya, katanya seperti itu. Dan warga di situ pun ya sebenarnya bingung, ada yang nanya, maksudnya gimana ya Bu ya? Sorry, ngopi dulu ya. Akhirnya ibu tadi pun menjelaskan, jadi begini ya Pak Bu, ini kalau misal diambil, ya kondisinya Marti itu bisa ngedrop. Ini kan sekarang udah mulai baikan gitu kan. Karena kemarin yang kecil-kecil udah lepas. Nah ini yang 2 yang besar ini saat saya lepas, kemungkinan Nyai Marti akan jadi lemah, katanya seperti itu. Atau bahkan kemungkinan terburuknya, Nyai Marti nggak lama lagi kemungkinan bisa meninggal, katanya seperti itu. Oh gitu ya, waduh Bu kok serem banget Nyai, dipikirin lagi katanya. Udah, saya udah mikir mateng-mateng gitu, silakan ambil aja, cabut gitu. Iya baik Nyai, ini udah disaksikan sama warga ya. Iya katanya seperti itu. Udah, akhirnya Nyai Marti pun berbaring di situ. Si ibu tadi minta asistennya buat nyiapin kayak air di dalam baskom kayak gitu, tapi nggak boleh baskom logam, paling nggak itu kaca, katanya seperti itu. Asisten rumah tangga itu pun datang ngambil itu, silakan Bu. Nah diterima itu kan baskomnya, ditaruh di depannya situ. Itu kayak didoa-doain gitu ya. Terus kayak si ibu tadi tuh nempelin telapak tangannya di air itu, terus sambil diusapin ke mukanya Nyai Marti. Nyai, ini mohon izin saya mau ngambil yang di muka dulu ya, yang di keningnya Nyai Marti dulu, katanya. Iya silakan, katanya. Set, begitu digini tuh agak lama katanya. Di situ tuh Nyai Marti teriak-teriak, astagfirullahaladzim, sakit katanya. Bu, pelan-pelan sakit katanya. Itu Nyai Marti bener-bener teriak ya. Gue nggak bisa nyontoin, tapi itu teriaknya tuh bener-bener kayak gitu, kesakitan. Sama tadi sebelum narik begini, ibu itu sempat pesan, ibu-ibu yang ada di sini tolong nanti kalau misal Nyai Martinya bereaksi badannya, tolong dipegangin gitu, biar ya paling nggak biar nggak nendang sana sini, katanya seperti itu. Oh iya. Akhirnya yang lain pun itu kan ikut megangin, ikut bantuin. Begitu ngelihat reaksinya Nyai Marti yang kayak gitu, langsung semuanya sigap megangin. Itu teriak-teriak bener-bener kayak gini, meronta-ronta. Zet gitu, ditaruh di situ. Plenting, ada sebuah batu sebesar, katanya seukuran kayak kacang kedelai kayak gitu, itu jatuh kelenting di situ, warnanya hitam. Itu. Dan waktu itu setelah diambil itu Nyai Marti itu benar-benar melotot. Dia melotot doang, nganga. Pandangannya tuh kosong, cuman ngelihat ke langit-langit gitu ya. Cuman begini doang kayak gini. Gua nggak bisa nyontoin juga, malu juga gitu. Pokoknya mulutnya nganga, matanya ngelihat ke atas kayak gitu. Wah itu warga udah panik. Wah bu kenapa Bu? Nggak apa-apa. Ini reaksi awal aja, katanya. Terus kayak didoain lagi. Set. Mata Nyai Marti tuh merem gini. Dan pas itu udah agak tenang. Tapi napasnya tuh agak tersengal-sengal ya. Gimana Nyai?
Nggak apa-apa Bu, ambil aja semuanya. Ini yang di belakang, tolong diambil. Oke, baik Bu. Ini satu udah lepas ya Bu ya. Sakitnya seperti apa? Ini yang di belakang leher ibu, yang di tengkuk ibu itu, yang di tengkuknya Nyai itu. Ini yang paling berat, kemungkinan akan lebih sakit dari yang sebelumnya katanya. Sorry, gue gerah. Katanya Marti, nggak apa-apa, ambil aja Bu, ambil tolong katanya. Baik, saya coba ya. Nah, ibu-ibu tolong ya bantuin saya lagi buat balikin badannya Nyai Marti sekaligus dipegangin ya, katanya seperti itu. Oh iya, baik Bu, baik Bu. Akhirnya sama, nempelin tangan lagi ke air itu, masih dengan proses yang sama, kayak dielus gitu. Kali ini tuh beberapa kali dielus kayak gitu dan ditarik, dem, akhirnya keluar lagi, plenting. Gue gak usah nyebutin bendanya, tapi bendanya itu lebih kecil dari yang sebelumnya. Itu cuman seukuran kayak garam ini ya, garam krosok ya, kayak gitu seukuran itu. Jatuh ke situ dan Bu, Nyai, alhamdulillah semuanya udah. Tapi begitu kayak gitu tuh, Nyai Marti tuh udah lemes banget, udah begini diem aja. Bu, ibu minta tolong ini dibalikin badannya. Akhirnya dibalikin dan di situ katanya, ini insya Allah semuanya udah bersih. Tapi seperti yang saya bilang, kondisinya Marti itu gak akan sebugar kayak kemarin. Karena itu tadi, ada sebagian energi yang terbuang, ada sebagian energi yang udah diambil kayak gitu. Dan bener aja, akhirnya sore itu permisi ya, intinya permisi. Ibu itu pun pergi, Nyai Marti tetap kondisinya tuh kayak gitu. Makin hari, ternyata kondisinya tuh makin memburuk. Makin lemah, makin makan pun udah nggak terlalu doyan. Makin jarang turun dari tempat tidur, kayak gitu. Dan beberapa minggu kemudian, kondisinya Nyai Marti itu makin drop. Akhirnya minta pembantu rumah tangganya itu buat manggilin beberapa orang. Dan ternyata setelah orang-orang pada kumpul di situ, Nyai Marti itu mau kayak apa ya, mau pamit gitu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih, saya minta maaf sebelumnya katanya. Ini mungkin waktu saya, karena saya udah ngerasa lemes, udah sangat terbatas gitu. Yang namanya bernafas saja itu udah mulai susah, katanya seperti itu. Ngopi dulu ya, bentar ya. Akhirnya warga pun menyaksikan di situ. Nggak lama, sekitar setengah jam di situ. Setelah awalnya cuma 1-2 orang, makin kesini makin rame. Ada yang duduk-duduk di ruang tamu doang. Ada yang berdiri di samping tempat tidurnya Nyai Marti, ada yang megangin tangannya. Pokoknya bener-bener warga tuh ya tumplek-blek di situ gitu ya, pada ngumpul menyaksikan Nyai Marti. Dan nggak lama setelah itu akhirnya Nyai Marti pun matanya merem gitu, dan ternyata udah meninggal di situ. Udah sore itu ya semuanya pada kayak pada bersedih gitu. Kenapa? Karena begini. Memang isu Nyai Marti itu tentang susuknya itu udah beredar luas gitu ya. Dan itu memang benar, Nyai Marti itu pegang susuk. Tapi kalau dilihat dari sisi sosialnya, Nyai Marti itu adalah orang yang sangat baik dengan tetangga gitu ya. Dengan apa yang dimiliki itu nggak pelit gitu, nggak sungkan buat ngebantuin tetangga-tetangganya. Makanya kayak gitu, begitu Nyai Marti pergi, itu bisa boleh dibilang banyak yang kehilangan lah, intinya kayak gitu. Dan waktu itu akhirnya anak-anaknya pun dikabarin ya. Setelah itu baru datang ya, intinya dimakamin seperti biasa. Udah masalah Nyai Marti akhirnya selesai, Nyai Marti meninggal dengan tenang. Tapi ternyata ya masalahnya nggak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, saat orang-orang udah mulai melupakan Nyai Marti, tiba-tiba malam hari rumahnya Nyai Marti itu kan jadi sepi. Yang pembantu rumah tangganya itu kan akhirnya udah, karena nggak ada yang diurusin lagi, akhirnya
ya dia pun keluar dari rumah itu kan. Rumah itu sepi, jadi rumah subung, nggak ada siapapun di sana. Setelah acara tahlilan selesai, udah nggak ada yang ngurus lagi gitu. Nah, ada yang ngurus, si pembantu rumah tangga itu, cuman dia udah nggak tinggal di rumah itu, cuman kayak nyalain lampu, bersihin, matiin lampu, udah gitu doang. Nah, suatu malam ada beberapa warga yang lagi berjalan di situ. Ada yang lagi berjalan. Itu adalah bapak-bapak yang biasa dulu sempat ditanyain, ya Mas, tolongin dong lepasin susuk saya katanya. Itu beberapa warga, ada 2 orang, itu jalan lewat di depan rumahnya Nyi Marti. Nengok ke sana, kok rumahnya jadi serem ya Mas katanya. Iya, rumahnya serem banget katanya. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya nggak ada apa-apa katanya seperti itu. Udah akhirnya mereka tuh ke sana. Ada 1 orang yang balik lagi. Itu kayaknya dari ini deh, kemungkinan dari pos kamling atau apa. Ada yang ketinggalan lah 1 orang. Bentar ya, balik lagi katanya. Itu balik lagi ke sana pos kamling. Akhirnya nyusul sini lagi kan. Pas di depannya rumahnya Nyi Marti, dia tuh ada yang manggil. Mas katanya. Iya Nyai katanya. Langsung dijawab, iya Nyai gitu. Kenapa Nyai? Ini tolong lepasin susuk saya katanya kayak gitu. Tolong susuk aku dicopot katanya kayak copot susuk aku katanya kayak gitu. Lepasin susuk saya. Dia kan kayak gitu. Aduh Nyai, saya nggak bisa gitu. Lah kamu payah kata sosok yang menyerupai Nyi Marti tadi ya. Setelah beberapa detik dia berpikir gitu ya. Udah, Nyai sampean kan udah nggak ada katanya kayak gitu. Si orang tadi langsung lari, dia kabur. Itu pertama kali pemunculannya. Hari-hari berikutnya itu pemunculan seperti itu tuh makin santer. Ada yang katanya diketok sampai rumahnya gitu. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Orang udah lupa dengan suaranya Nyi Marti ya. Waalaikumsalam, langsung buka pintu aja. Begitu dibuka, itu ada sosok Nyi Marti di sana. Tolong lepasin susuk saya katanya. Ya ngomongnya seperti itu terus. Teror itu berjalan selama beberapa minggu. Banyak yang melihat, banyak yang mendatangi katanya seperti itu. Banyak yang didatangi rumahnya. Dan akhirnya berita itu pun tembus ke ibu tadi yang ngelepas susuknya Nyi Marti. Akhirnya mau nggak mau ibu tadi datang ke situ. Warga pun karena ya kondisinya udah seperti itu, warga pun tertarik pengen tahu, datang ke situ apa sebenarnya yang terjadi gitu. Sekaligus warga itu sebenarnya kayak mau minta tolong gitu kan. Nah akhirnya si ibu itu ngejelasin, jadi begini. Memang banyak kasus kalau orang yang pernah punya susuk gitu ya, itu nggak cepet selesai gitu. Intinya begini, sebenarnya almarhumah itu memang sudah meninggal, urusannya sudah di sana. Nah, siapa sosok yang itu? Itu adalah sosok jin yang memang dulu itu nempel di susuk-susuknya Nyi Marti kayak gitu. Jumlahnya itu banyak banget dan mereka yang belum selesai gitu. Makanya mereka tuh nggak suka, mereka nggak terima karena udah dilepasin gitu. Dan mereka akan terus kayak gitu membuat ya seperti itulah fitnah-fitnah terhadap si almarhumah itu, almarhumah Nyi Marti itu. Katanya kayak gitu menurut penjelasan si ibu tadi yang udah ngebantuin ngelepas susuknya tuh kayak gitu. Nah akhirnya warga dikasih penjelasan seperti itu pun paham ya, oh ternyata begitu ya Bu, terus kita harus bagaimana katanya. Ya udah nggak apa-apa, jangan takut gitu, itu cuman ulah jin doang sih. Warga diramein aja lah katanya seperti itu. Diramein terus itu siapapun warga sini kalau memang anak-anaknya Nyi Marti udah nggak pernah datang ke sini, udah jarang datang ke sini, ya siapapun warga kalau misal lagi ziarah sempet-sempetin lah kasih doa sama Nyi Marti katanya seperti itu. Udah itu aja katanya Bu. Udah itu aja Bu. Iya cuman itu aja ya, kita nggak bisa ngelakuin banyak ya karena itulah jin, banyak-banyak berdoa aja katanya seperti itu. Nah ya semenjak hari itu cerita tentang Nyi Marti itu masih dikenang dengan sangat kuat oleh Mas Wahyu ya. Mas Wahyu yang waktu itu tuh kondisi usianya tuh masih kecil, entah berapa tahun tapi katanya masih kecil waktu itu. Dan kebetulan Nyai Marti itu
teman kecilnya neneknya Mas Wahyu. Kayak gitu. Nah, udah segitu aja ceritanya. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Mungkin ceritanya tuh nggak terlalu serem gitu ya. Tapi semoga ada sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil. Kita ambil yang positifnya, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Terima kasih banyak buat Mas Agus Nurdin di Surabaya atas seblingnya ini, seblak kelingnya. Kawan-kawan kalau misalnya yang penasaran nanti bisa cek di video deskripsi video ini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di hati atau di telinga kawan-kawan, mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Semoga kita tetap diberi segala kemudahan dalam hal apapun dan tetap diberi kemudahan dalam hal rezeki ya di masa yang serba susah kayak sekarang. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.